Selamat pagi anak-anak semua. Tentu semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan semangat untuk kita belajar pada pagi hari ini. Nah, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Perhatikan berikut ini. Nah, nanti kita akan berdoa. Kalian juga perlu tahu KD dan tujuan pembelajaran. Lalu nanti ada review, ya. Review materi prasyarat, lalu perhatikan dan simak baik-baik ilustrasi, dan juga memahami materi, lalu kalian bisa bersama-sama menyaksikan latihan, dan kemudian kesimpulan kalian dapatkan, dan juga nanti kalian perlu berlatih sendiri secara mandiri. Nah, yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa. Mari saya hantarkan. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi anak-anak kami. Saat ini anak-anak sudah siap untuk belajar. Hadirlah bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Nah anak-anak semua, kita mau mengetahui dulu nih, kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun, sebelum masuk ke dalam persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kalian perlu paham dulu nanti ya, pengertian nilai mutlak. Lalu, setelah pengertian nilai mutlak, kalian mampu untuk menyajikan grafiknya. Nah, kemudian beberapa kali pertemuan kita akan belajar persamaan nilai mutlak, lalu beberapa kali pertemuan kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kalian perlu tahu dulu kompetensi dasarnya. Nah, kalian baca ini ya kompetensi dasarnya, yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan kompetensi dasar 41, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan. Ya. Nah, lalu KD, sekarang kita perlu belajar juga atau mengetahui ya tujuan kalian belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu memahami konsep nilai mutlak beserta contoh-contohnya. Ya. Lalu nanti juga kalian diharapkan mampu menemukan sifat-sifat yang berlaku pada nilai mutlak. Nah, itu tujuannya dan sekarang kalian perlu juga review. Review itu untuk apa? Jadi, prasyarat apa yang perlu kalian pahami untuk masuk ke dalam pengertian nilai mutlak? Yang pertama itu garis bilangan, di SMP sudah ya. Garis bilangan itu yaitu satu gambar garis lurus ya, ini di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real. Dan setiap bilangan merujuk pada satu titik tertentu. Nah, ini Ibu berikan nih contohnya untuk garis bilangan. Jadi baik yang ke kanan maupun yang ke kiri ini tak berhingga kedua arah, maka ada tanda anak panah gitu ya. Nah, ini Ibu hanya mulai dari min 6 sampai dengan 7 gitu. Nah, lalu setelah garis bilangan kalian juga perlu mengingat kembali itu jarak. Ya, jarak itu yang pasti, yang perlu kalian fokuskan adalah bahwa jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Dia akan selalu bernilai positif. Mau dia ke kanan, ya, mau dia ke kiri, mau dia ke atas, mau dia ke bawah, ya, itu selalu nilainya, jaraknya itu adalah positif, gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam pengertian nilai mutlak. Nah, pengertian nilai mutlak hari ini Ibu mau berikan nih ya, supaya kalian tuh mungkin lebih mudah gitu di dalam mempelajari. Itu ada dua ilustrasi yang Ibu berikan. Yang pertama nanti tentang langkah Nita, maju mundur cantik gitu ya. Langkah Nita, maju mundur cantik. Lalu ilustrasi yang kedua itu tentang jarak ya, tentang jarak. Nah, tentang jarak ini nanti kalian juga perlu tadi reviewnya sudah diberikan ya, itu perlu juga dipahami. Nah, oleh karenanya perhatikan dan simak baik-baik ilustrasi berikut ini.
Maju yuk 2 langkah. Yuk mundur 4 langkah. Nah, sekarang maju 5 langkah. Dari ilustrasi tadi dirangkum menjadi 3 kata, maju, mundur, cantik, atau maju, mundur, positif. Artinya, baik maju atau mundur selalu cantik, atau diasumsikan positif. Jadi, nilai mutlak tidak memperhitungkan arah, maka nilai mutlak selalu positif. Maju, mundur, maju, cantik, cantik. Maju, mundur, maju, cantik, cantik. Seperti itu. Nah, kita sudah melihat ya tadi untuk ilustrasinya. Seru ya, maju mundur cantik. Nah, ini kalian perlu perhatikan, tadi untuk maju mundur cantik itu sudah dapat kesimpulan ya, bahwa nilai mutlak itu tidak memperhitungkan arah. Jadi seperti ilustrasi tadi, mau maju, mau mundur, semua cantik. Maju mundur cantik itu artinya maju mundur selalu positif. Nah, tapi kalau sesungguhnya kalian mau hitung menggunakan garis bilangan, nah ini konsep garis bilangan yang di SMP, itu bisa seperti ini. Perhatikan ya, garis bilangan berikut. Kalau Nita tadi maju 2 langkah, ya, maju 2 langkah, lalu dia mundur 4 langkah, kemudian dia maju lagi 5 langkah, maka kalau dengan menggunakan garis bilangan seandainya kita sepakati berjalan maju itu searah dengan sumbu X, kemudian mundur itu X juga tapi negatifnya, maka langkah di atas itu kalian akan dapatkan sebagai berikut. Nah, ya, kalian akan hitungannya kalau pakai garis bilangan tadi itu 2 langkah, kemudian mundur 4 langkah, maju lagi 5 langkah sehingga ada 3 langkah. Namun kita tidak berbicara tentang garis bilangan lagi, ya, tetapi lebih kepada konsep nilai mutlak. Ya, konsep nilai mutlak. Nah, perlu juga diingat bahwa nilai mutlak itu diberikan sebuah tanda. Nah, tanda nilai mutlak itu seperti pagar. Nih ya, pagar. Nah, kalau ada bilangan kemudian dengan tanda pagar, ini artinya mutlak. Artinya dia tidak memperhitungkan arah lagi. Sehingga kalau negatif 4 itu juga ketika dia berada di dalam tanda pagar atau tanda nilai mutlak, maka dia positif. Nah, kalau yang ini 5 dan 2 memang sudah positif. Nah, sehingga kalau kita menggunakan konsep nilai mutlak, maka 2 mutlak, min 4 mutlak, dan 5 mutlak itu bukan seperti konsep garis bilangan yaitu 3, tetapi 11 langkah. Jadi itu yang perlu kalian bedakan antara garis bilangan perhitungan yang melibatkan arah dan pengertian nilai mutlak yang mengabaikan arahnya atau tidak memperhatikan arah. Nah, Ibu rasa melalui ilustrasi maju mundur cantik, maju mundur positif, ini cukup bisa dipahami ya. Nah, namun Ibu tetap pakai lagi ilustrasi yang kedua, perhatikan berikut ini. Nah, ilustrasi yang kedua ini tentang jarak. Tadi sudah diberikan bahwa tanda pagar itu merupakan tanda nilai mutlak ya. Nah, kalau ada mutlak X seperti ini, maka diasumsikan sebagai jarak 0 ke X. Misalkan ya, nilai mutlak 5 itu berapa? Nah, nilai mutlak 5 itu sama dengan jarak 0 ke 5. Jarak ya pada garis. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Nih, jarak 0 ke 5. Itu ya 5, ya kan? Jarak 0 ke 5, 5. Ya. Lalu yang berikutnya, berapa nilai mutlak negatif 5? Nah, jarak mutlak negatif
negatif 5, kalau kita menggunakan yang ada di sini tadi ya, maka juga 0 sampai ke negatif 5 sebagai berikut. 0 sampai ke negatif 5. Nah, coba perhatikan. Arahnya memang ke kiri. 0 ke negatif 5. Kenapa ke kiri? Garis bilangan itu kalau negatif, itu kan berada di sebelah kirinya 0 ya. Maka dia arahnya ke kiri. Tapi perhatikan, apakah lalu jaraknya negatif 5? Tidak, jaraknya tetap 5. Nah, jarak ini sudah dipelajari di SMP ya. Nah, sehingga perhatikan, kalau ada nilai pagar X sama dengan 5, berapa sesungguhnya X-nya? Atau yang ada di dalam pagar itu berapa? Ya bisa 5, bisa negatif 5. Jadi bukan hanya 5, negatif 5 pun ketika berada di dalam tanda pagar atau tanda nilai mutlak itu juga bernilai 5. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk jarak tadi ya, untuk jarak itu jarak 0 ke jarak dari 0 itu 2, jarak dari 0 ke 1 itu 1, jarak 0, 0, 1, 0 ke min 1 itu tetap 1 ya. 0 ke min 2 juga tetap 2. Nah, ditambah lagi dengan maju mundur cantik tadi, maka kita dapatkan dari sini bahwa nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak antara bilangan itu dengan nilai 0 pada garis bilangan real. Maka didefinisikannya adalah sebagai berikut. Nih, ya, bahwa tanda mutlak atau nilai mutlak X itu adalah X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Itu definisi dari nilai mutlak. Nah, tentunya sangat dipahami ya, sekali lagi bahwa kalau ada variabel berada di dalam tanda pagar, maka nilai yang ada di dalam tanda pagar itu bisa positif bisa negatif, namun setelah ada di dalam tanda pagar itu selalu bernilai positif. Seperti ini ya, yang ada di dalam tanda pagar itu bisa plus X, bisa min X. Namun nilainya adalah selalu positif. Nah, sekarang kita masuk dengan menggunakan definisi tadi, itu akan diperluas ke dalam persamaan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Persamaan AX plus B. Ya. Ini persamaan linear. Nah, kalau berada di dalam tanda pagar seperti ini, maka ini positif dan di sini negatifnya persamaan tersebut. Sama ya dengan di sini tadi. Nah, tapi kalau ini tadi X, kalau di sini berarti persamaan lebih besar sama dengan 0. Atau kalau ini pindah ruas ya, X A-nya pindah ruas, B-nya juga pindah ruas, maka menjadi sebagai berikut. Kalau yang negatif sekarang ya, yang negatif di sini, nih, juga sama. Persamaan kurang dari 0. Nah, maka, nih, ya, pindah ruas. Nah, gimana contohnya? Nih, kita akan berlatih. Latihan soal di sini, pembahasannya akan Ibu bahas hanya nomor 1 dan 3. Lalu sisanya kalian boleh pakai untuk belajar, untuk berlatih. Nah, perhatikan contoh pembahasan berikut ini. Nah, untuk yang pertama, nilai mutlak min 2 dan nilai mutlak min 5. Masing-masing nilai mutlak dicari. Tadi ya, min 2 kalau menggunakan nilai mutlak berarti 2. Kalau min 5 itu 5. Nah, sehingga ketika dijumlahkan sebagai berikut. Nah, min 2, 2, min 5, 5. Nilai mutlak maka hasilnya adalah 7. Nah, lalu yang B. Nah, sekalian kalian simak ya, nanti untuk mendapatkan sifatnya. Nah, ini perhatikan. Ini sama artinya masing-masing dimutlakan. Nah, kalian dapat sifatnya. 10 dibagi 2, 5. Lalu ini mutlak maka positif bagi 2, 3. Nah, sehingga hasilnya kita substitusikan adalah 8. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya.
Nah, soal nomor 3 adalah sebagai berikut. Kalian diminta menentukan penyelesaian nilai mutlak X min 3, di mana hanya diminta untuk mencari X-nya mulai min 1 sampai dengan 6. Kita belum masuk ke dalam persamaan nilai mutlak ya. Hanya mencari untuk penyelesaian rentang hasil untuk X min 1 sampai dengan 6. Definisi tadi kita ingat ya, bahwa X min 3 yang positif dan di sini X min 3 yang negatif. Karena memang kalau berada di dalam tanda mutlak, berarti yang ada di dalamnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0, pindah ruas 3-nya sebagai berikut. Itu yang kita kerjakan dulu. Nah, ini ya. Untuk X lebih besar sama dengan 3, tapi dibatasi mulai min 1 sampai dengan 6, berarti di sini isinya adalah mulai berapa? Mulai dari 3, lebih besar dari 3, 4, lalu 5, lalu 6. Berhenti sampai 6 karena ini batasnya sampai dengan 6 ya. Nah, kita substitusikan sebagai berikut. Nah, substitusikan sebagai berikut, masing-masing hasilnya nilai X-nya dimasukkan atau disubstitusikan sehingga penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, sekarang yang bawah. X kurang dari 3 dibatasi sampai dengan min 1. Berarti 3-nya nggak ikut ya, nggak ada sama dengan, berarti 2, 1, 0, min 1. Nah, sebagai berikut. Min 1 mulai yang terkecil 0, 1, 2. Disubstitusikan sehingga hasilnya sebagai berikut ya. Ini hasil nilainya. Sehingga kesimpulannya untuk penyelesaian Y sedemikian hingga 0 sampai dengan terkecil 0 dan terbesarnya adalah 4. Ini hasilnya. Nah, anak-anak semua, kalian tentunya paham ya. Ini untuk pengertian nilai mutlak lah dulu ya. Dan juga kalian juga simak tadi sifat-sifatnya. Nah, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah siap tuh untuk menggambar grafik ya. Nah, oleh karenanya selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati kita.